Kalau mau berharap anaknya menjadi hafidh Quran, harusnya dibuatkan program dalam pendidikan Al-Quran. Gitu. Mau menjadi orang yang alim, ulama, ya harus dipelajarkan agama. Bukan hanya sekedarnya saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang tua mau anaknya baik, harus belajar agama. Dan belajar agama ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini ayahnya, jadi sebab Qurtubi menjadi ulama besar karena ayahnya membawa anaknya kemana-mana, ikut halaqah Al-Quran, ikut halaqah hadith, ikut dari kecil. Dari kecil dibelajarkan itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Sekarang kita masuk ke biografi Imam Al-Qurtubi. Jadi setiap belajar kitab-kitab besar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengetahui siapa penulisnya sehingga kita tahu kualitasnya. Dan Imam Qurtubi ini ulama yang sangat terkenal. Beliau punya banyak sekali karya tulis yang masyhur, di antaranya yang kita bahas ini. Dan juga beliau terkenal sekali dengan ilmu tafsirnya. Ada dikenal dengan tafsir Qurtubi. Nama dan nasabnya beliau adalah Syekh. Syekh biasa digunakan dalam istilah bahasa Arab seorang alim ulama. Walaupun syekh di negeri Arab digunakan untuk tiga kedudukan atau tiga jenis profesi seseorang. Bisa syekh itu karena alim, karena pintar sekali agamanya, dan ini yang sudah umum. Atau syekh itu bisa menjadi orang kaya, karena kalau kita panggil di Saudi sekarang ya, kalau ada orang kaya biasa juga dipanggil syekh. Padahal dia tidak faham agama, belum tentu, mungkin karena orangnya kaya dan suka berbagi harta maka dikatakan syekh. Atau yang ketiga adalah orang tua. Jadi orang tua juga dipanggil syekh, terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki. Jadi orang kalau dipanggil syekh jangan bangga dulu sebenarnya. Karena ada macam-macam. Bisa saja dipanggil syekh padahal sebenarnya itu panggilan untuk orang tua misalnya, padahal dia masih muda, bisa terjadi seperti itu. Yang jelas syekh di sini digunakan untuk golongan yang pertama, yaitu alim ulama. Beliau adalah Syekh Al-Imam. Imam juga digunakan di dalam istilah agama kita dan istilah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Imam khusus bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ulama. Kalau kita di Indonesia kan biasa imam kita pakai hanya untuk imam masjid ya. Padahal sebenarnya kalau di Timur Tengah enggak. Imam ini kurang lebih hampir kita di Indonesia mungkin kiai ya. Ulama yang besar lah ya. Al-alim, ini julukan-julukan beliau, orang yang diakui oleh orang yang sezaman beliau, dan tentu orang yang datang setelahnya juga mengakui masalah itu, seorang yang sudah sampai pada level alim. Dan diistilahkan dengan alim kalau sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu agama, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, dan juga berhubungan dengan hadisnya ada mustalah hadis ya. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ya, itu banyak berhubungan dengan masalah itu. Kemudian dalam masalah fikih juga ada fikih dan usul fikih, ya. Itu semuanya dikuasai. Dalam sejarah juga begitu, ada sirah dan ada tarikh. Ini dikuasai dalam seluruh bidangnya, maka dikatakan al-alim. Kemudian al-faqih, orang ahli fikih, ya. Al-faqih juga diberikan julukan kalau orang itu bisa menjabarkan hukum-hukum syar'i dengan beragam macam pendapat. Ini juga tidak semua orang. Ada orang alim tapi tidak diberikan julukan faqih. Al-faqih artinya dia bisa mengambil, misalnya berhubungan dengan bab solat, dia rincikan semua pendapat dalam masalah bab solat itu. Kalau Bapak Ibu baca tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, itu luar biasa. Jadi misalnya beliau tulis satu ayat, misal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, maka beliau bilang dari ayat ini ada 36 hukum, 70 hukum, 50 hukum, seperti itu. Sampai terkenal tafsir beliau dengan tafsir ahkam, tafsir yang menjelaskan masalah hukum-hukum. Jadi luar biasa fakihnya beliau, itu luar biasa. Kemudian al-mufassir artinya ahli tafsir. Tafsir juga memiliki syarat-syarat ya. Jadi dia harus mengerti bahasa Arab, ya, tidak bisa sembarangan ini. Karena dalam menafsirkan ayat Al-Quran butuh mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa asli Al-Quran.
apa yang dimaksud ya, dengan segala macam berhubungan dengan bahasa Arabnya ya, grammarnya, balaghahnya dan seterusnya, itu nahwu dan sarafnya, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab, maka ini semua dikuasai. Abu Abdillah ini kunyah namanya, julukan. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan kita menggunakan kunyah. Misal ibu-ibu punya anak pertama namanya Ahmad, ibu lebih baik dipanggil Ummu Ahmad. Itu lebih baik kalau sudah punya anak, dan itu yang dinisbatkan kepada kita anak laki-laki pertama. Kecuali kalau kita nggak punya anak laki-laki, baru kita nisbatkan kepada anak perempuan yang tertua. Tapi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang hadir punya anak 4 perempuan, yang terakhir yang bungsu laki-laki, maka tetap nisbat namanya kepada anak laki-laki itu. Jadi misalnya yang kelima ini laki-laki namanya Ahmad, kita mengatakan nama kita Ummu Ahmad atau Abu Ahmad. Itu sunnah. Nabi SAW punya istilah itu kan, kunyah Abul Qasim ya. Dan ini sunnah ya, dipanggil, para sahabat juga saling memanggil dengan kunyah ini. Makanya selalu kita temukan seperti ini. Ini Abu Abdillah berarti anak dia yang pertama laki-laki namanya Abdullah. Barulah kemudian masuk namanya Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Andalusi. Kalau Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Farah ini nama-nama ya. Tapi Al-Andalusi, Andalus artinya Spanyol. Diistilah dengan negeri Spanyol. Nah, para ulama juga melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, di nama-nama orang-orang yang pernah tinggal di lokasi tertentu. Seperti kalau kita Indonesia, Al-Indonesi ya. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang datang setelahnya, generasi yang datang setelahnya tahu kalau orang ini pernah tinggal atau aslinya dari sana. Jadi beliau orang asli Andalus, Spanyol ya. Al-Qurtubi. Qurtubi ini adalah nama suku beliau. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang saleh kepribadiannya, berasal dari kota Cordova. Tentu negeri Spanyol ini dikuasai oleh umat Islam di zaman kerajaan Umayyah. Dinasti Umayyah ini berkuasa antara tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan di masa ini terjadi ekspansi ke wilayah Spanyol dan berhasil masuk dalam Islam. Dan pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, Spanyol dan Eropa betul-betul dalam keterpurukan. Sampai digambarkan kalau bangunan mereka hanya terbuat dari tanah liat. Mereka masih menggunakan baju-baju yang banyak dibuat dari daun dan daun-daun pohon ya. Setelah masuk kaum muslimin di sana, maka peradaban jadi hidup. Bahkan Spanyol waktu itu betul-betul memberikan kemajuan kepada Eropa itu sendiri. Pada saat kaum muslimin dikalahkan dan terakhir Bani Ahmar yang berkuasa itu dikalahkan oleh pasukan salib, maka buku-buku kaum muslimin dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa mereka, lalu kemudian dikembangkan dan jadilah Eropa berkembang seperti sekarang. Sampai para penulis dari Eropa yang sportif, mereka mengatakan kalau di pertengahan abad Masehi kaum muslimin tidak masuk di Spanyol, maka dipastikan Eropa tidak akan seperti sekarang. Jadi luar biasa peradabannya. Dan memang kita lihat musim-musim di Spanyol itu mengembangkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Termasuk kita tahu ilmu-ilmu yang sekarang banyak dipakai seperti Al-Jabar yang dari Abdul Jabbar. Kemudian ada banyak ya Al-Haythami dalam ilmu kedokteran yang sampai sekarang tulisan-tulisannya yang pertama, orang yang pertama menemukan pisau bedah ya untuk operasi itu dari Spanyol. Kemudian ada Abbas bin Akhnas, ulama-ulama Spanyol semuanya ya, dia orang yang pertama menemukan penerbangan yang membuat sayap seperti burung persis dibuat sama dia, disusun demikian rupa, kemudian dipasang di kedua tangannya, lalu dia loncat dari gunung tertinggi di daerah sana dan berhasil mendarat tanpa mati gitu ya. Dan ini akhirnya bukunya diterjemahkan oleh 2 orang adik kakak dari Inggris dan dikenallah mereka yang menemukan penerbangan. Dan sekian banyak ya ulama-ulama kita seperti Al-Jaziri yang menemukan listrik yang akhirnya diterjemahkan oleh Thomas Edison jadi
seakan-akan punya dia yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah, padahal sebenarnya itu dari kaum muslimin semua di masa era kejayaan Spanyol itu. Al-Qurtubi, saya lanjutkan paragrafnya, hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia dan berkait erat dengan bumi negerinya tercinta itu. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya dan mengajarinya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya pada masanya tanpa kecuali. Sampai sini juga kita mesti garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, kalau mau berharap anaknya menjadi hafidh Quran, harusnya dibuatkan program dalam pendidikan Al-Quran gitu. Mau menjadi orang yang alim, ulama, ya harus dipelajarkan agama, bukan hanya sekedarnya saja. Kalau orang-orang hanya menjadikan anaknya sekedar dimasukkan ke sekolah-sekolah yang umum saja, maka ya begitulah hasilnya. Jangan heran kalau tidak mau disuruh tutup pakai jilbab, tidak mau disuruh sholat, suka berbohong, wajar, karena itu semua jauh dari agama. Tapi kalau mau anaknya jadi baik, ya memang harus ke agama. Yang kita sayangkan sekarang pesantren itu kesannya tempat pelampiasan kalau tidak diterima di sekolah-sekolah yang dianggap maju dan bagus. Sehingga akhirnya belajar agama itu kayak cuma tempat pelarian. Atau kalau sudah kena narkotika, sudah nakal, pesantrenin aja. Nah, begitu kan? Padahal sebenarnya keliru. Di pesantren itu diajar sholat 5 waktu, dihafalin Al-Quran, diajarin hadis-hadis Nabi. Terus jadi baik itu. Umumnya kalau kembali dari pesantren asal, insya Allah pesantrennya benar, tepat ya. Karena terlalu banyak pesantren dan ada juga yang tidak peduli dengan masalah sisi akhlaknya. Tapi kita bicara globalnya, itu sangat bagus. Mendidik mereka, berapa banyak anak-anak yang jadi hafal Quran, mereka bakti dengan orang tua, gitu kan. Mereka bisa mandiri karena di pesantren itu diajar mandiri. Untuk supaya bisa cuci baju sendiri, ya, mereka berkumpul, bersosialisasi dan seterusnya, fokus belajar intinya, dan liburan baru pulang ke rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang tua mau anaknya baik, harus belajar agama, dan belajar agama ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini ayahnya, jadi sebab Qurtubi menjadi ulama besar karena ayahnya membawa anaknya kemana-mana, ikut halaqah Al-Quran, ikut halaqah hadits, ikut dari kecil dibelajarkan itu. Sebagai bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang telah dipelajari Imam Qurtubi ialah penafsirannya terhadap Al-Quran yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab. Jadi yang paling menonjol bukti nyata Al-Qurtubi seorang ulama adalah bisanya beliau menyusun tafsir, dan tafsirnya nggak mudah, susah sekali. Artinya bukan tanda kutip sini susah supaya kita tidak belajar, enggak. Artinya butuh juhud, butuh upaya yang luar biasa, meluangkan waktu, kan harus memahami. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran 1 ayat, 2 ayat itu harus ngerti retorika bahasa Arab. Kenapa pakai fathah, kenapa pakai kasrah, kenapa dhamma, ya? Apa maknanya? Berubah enggak artinya kalau dia pakai kasrah, kalau dia pakai dhamma dan seterusnya, ya? Itu semua butuh ilmu secara khusus. Baik, itu nasab beliau. Kita masuk ke kota Cordovanya. Sedikit tidak kasih gambaran masalah kota Cordova. Dan tentu sampai sekarang kaum muslimin masih mengunjungi negeri Spanyol dan datang ke Cordova untuk melihat peninggalan kaum muslimin. Dan sampai hari ini masih banyak masjid-masjid, istana-istana, ya, perpustakaan, buku-buku, banyak sekali, ya. Manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh pemerintahan Spanyol. Dan itu adalah bukti peradaban Islam yang sangat luar biasa. Sampai sekarang Spanyol masih berbangga dengan jembatan peninggalan kaum muslimin. Bangunan-bangunan tua, yang masjid diubah jadi gereja dan seterusnya. Mereka tidak banyak melakukan perbuatan baru. Makanya kita kalau ke Spanyol kesannya kayak kembali ke negeri klasik, ya. Karena kebanyakan bangunan-bangunannya masih bangunan yang ditinggal dulu. Kata beliau, manusia terutama orang alim adalah putra zamannya dan putra daerahnya. Ini punya makna, ya. Maksudnya kalau kita berhasil membuat anak kita menjadi seorang alim, pasti dia menjadi orang yang menonjol, menjadi putra yang dibanggakan di zamannya dan juga di daerahnya. Itu yang layak dijadikan sebagai kebanggaan. Untuk mengenal lebih jauh tentang Imam Qurtubi, semestinya kita mengenal daerah sebagai tempat pertumbuhan dan pendidikannya, dan mengetahui keadaan zaman semasa hidupnya. Al-Qurtubi hidup di kota Cordova pada masa-masa akhir kejayaan kaum muslimin di wilayah ini.
Ketika itu Cordova adalah sebuah kota besar yang menyinarkan peradaban Islam pada saat benua Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Adapun kalau kita ingin tahu mana kota Cordova sekarang, ia adalah diberi nama sekarang Corodo yang terletak di tepi sungai Al-Wadi Al-Kabir, ya. Orang Arab masih mengatakan Wadi Kabir, maksudnya adalah lembah yang luas, ya. Kini kondisinya menurun drastis sehingga menjadi kota kecil saja, tidak seperti masa kejayaan Arab di wilayah itu. Sejarawan Perancis yang bernama Seydoux dalam bukunya Ringkasan Sejarah Bangsa Arab mengemukakan catatan penelitiannya di bagian wilayah Spanyol yang pernah dikuasai kaum muslimin terdapat 6 singgasana dan 80 kota. Ini dari masa kejayaan Islam dulu, dan sampai sekarang tinggal ini saja yang dipertahankan oleh pemerintah Spanyol itu. Jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan angka sebelumnya, maksudnya sebelum Islam masuk, sama sekali Spanyol tidak punya kerajaan, dia hanya wilayah kekuasaan Perancis, dan tidak ada kota-kota, tidak ada pembentukan kota, dia cuma sebuah wilayah yang lapang saja. Tapi setelah Islam masuk ada 6 kerajaan, 6 singgasana, ada 80 kota. Kemudian juga terdapat sejumlah pekarangan, perkampungan dan gudang-gudang kekayaan yang tidak terhitung banyaknya. Di kota Cordova saja terdapat 200.000 rumah. Waktu kaum muslimin masuk, dibangunlah peradaban itu. Di zaman itu ya, sudah ada 200.000 rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar dan 900 pemandian umum. Jadi yang dimaksud dengan pemandian ini memang zaman dulu ya, itu ada dibuat pemandian umum di musim dingin, khusus di tempat-tempat yang banyak yang terjadi musim dingin. Jadi di dalamnya itu diletakkan air yang panas, kemudian laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kurang lebih sekarang di Turki masih dipertahankan. Ya. Di Turki masih ada seperti tempat pemandian umum, orang datang ke sana untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Itu yang dimaksud dengan pemandian umum ya. Dan jumlah penduduk, karena di zaman itu juga tidak semua rumah ada kamar mandi di dalam. Jadi itu nanti di abad-abad era modern ini baru ada kamar mandi di dalam rumah ya. Mungkin kita masih tahu juga di beberapa perkampungan kita di Indonesia itu rumah-rumah yang masih rumah adat, rumah kayu ya, itu kamar mandinya nggak ada kan, di luar rumah, nggak pernah ditaruh dalam rumah gitu ya. Saya masih ingat waktu kecil dulu sering mendatangi beberapa rumah kerabat yang di wilayah Bugis ya, di Sulawesi Selatan, itu saya temukan ada rumah-rumah kayu yang memang kamar mandinya di luar. Kita harus keluar dari rumah, turun dari tangga dan seterusnya. Ya mungkin seperti itu kurang lebih gambaran ya. Kalau di dalam rumah tidak ada kamar mandi, memang di luar. Makanya mereka buat tempat pemandian umum ya. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1 juta jiwa, terdapat pula perpustakaan yang berisi lebih dari 600.000 jenis kitab. Sampai sekarang masih ada, dan umumnya manuskrip. Manuskrip itu Bapak Ibu sekalian yang masih tulisan tangan orang. Itu kaya sekali ya. Dan itu biasanya untuk menulis tesis, menyusun tesis atau menyusun disertasi, bisa manuskrip yang dirapikan. Misal dia sebutkan Allah berfirman, tinggal dicari di surah berapa, di surah mana, di ayat berapa. Rasulullah bersabda, dicari atau ditakhrij ya, dicari hadis ini diriwayatkan ya, dalam kitab mana, sahih atau enggak, pendapat ulama dan seterusnya. Kota Cordova direbut oleh kaum Nasrani pada tahun 1236 Masehi. Setelah dikuasai bangsa Arab, maksudnya kaum muslimin ya, sejak tahun 711 Masehi. Jadi kaum muslimin berarti berkuasa kurang lebih 500 tahun ya. Karena masuknya tahun 711 direbut kembali atau jatuh di tangan kaum Nasrani 1236. Dan pada saat itu kaum muslimin, kalau dibahasakan bangsa Arab berarti kaum muslimin, karena memang yang mengekspansi Islam ke sana orang-orang muslimin dari bangsa Arab pada saat itu ya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan generasi yang datang setelah tabi'in ya. Generasi sahabat yang datang setelah generasi itu, mereka ekspansi ke negara-negara di luar Jazirah Arab. Dikatakan pada saat itu bangsa Arab mencapai puncak kejayaannya di wilayah tersebut pada masa pemerintahan Bani Umayyah tahun 756 atau 1031 Masehi. Saat itu Cordova merupakan daerah terkaya dan paling maju di Eropa. Cordova mengalami kemunduran setelah jatuhnya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah
Kota itu kemudian tunduk kepada pemerintahan Sevilla pada tahun 1078 Masehi dan selanjutnya dikuasai oleh Raja Castilla Ferdinand III pada tahun 1236 Masehi. Itu kurang lebih sekilas tentang wilayah Cordova yang tempat lahirnya Imam Al-Qurtubi. Pendidikan Imam Qurtubi, pendidikan beliau, jika kita perhatikan wawasan dimiliki Imam Qurtubi, maka kita dapati wawasan yang sangat tinggi nilainya. Sedemikian ini tentu tidak muncul dalam waktu yang singkat dan semestinya juga ditopang oleh faktor waktu dan tempat seperti tergambar dalam penjelasan singkat tadi di atas. Kehidupan intelektual Imam Qurtubi terbagi menjadi dua bagian pokok. Yang pertama di Cordova dan yang kedua di Mesir. Jadi membentuk beliau menjadi ulama besar karena beliau pernah menuntut ilmu agama di Cordova, kemudian beliau di akhir hidupnya menghabiskan waktu di Mesir dan mengkombinasikan antara dua wilayah ini dari ulama-ulama yang beliau dapatkan, maka beliau menyusun tafsirnya yang masyhur. Di Andalusia Al-Qurtubi terus-menerus mengikuti halaqah keilmuan dan ini kata kunci seseorang bisa belajar agama, termasuk sekarang Bapak Ibu hadir di halaqah ilmu seperti ini ya. Satu demi satu dikaji, dibedah ya, jurusan bagian-bagian ilmu agama bahwa sampai kita faham ya. Dan kami sudah coba lakukan semaksimal mungkin, semampu dan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki di web yang sudah kami angkat di YouTube di www.khalidbasanama.com itu memang resmi dan saya sarankan Bapak Ibu mengunjungi web itu karena terlalu banyak orang yang buat channel-channel yang tidak jelas sehingga mengambil potongan-potongan saja dan banyak orang yang bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramahnya, terus ternyata cuplikan yang ditonton itu bukan ceramah yang lengkap tapi cuplikannya sehingga tidak maksimal. Kalau di web kita sudah coba lakukan itu, Bapak Ibu bisa beli bukunya seperti Kajian Minhajul Muslim, Bulughul Maram, kemudian dibedah satu persatu. Per pertemuan kayak kita sekarang butuh 2 jam pertemuan. Jadi kalau misalnya ada 30 episode, berarti 2 jam kali 30 gitu kan. Itu bisa 600 jam sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar cuplikan 7-8 menit. Sayang ilmunya tidak diambil seperti itu dan di YouTube kami nggak bisa mengaturnya karena setiap pekan ada uploadan ya. Ini kurang lebih sedikit seperti berhubungan dengan masalah ini halaqah ilmu itu penting sekali. Imam Qurtubi terus-menerus mengikuti yang diadakan di masjid-masjid maupun di sekolah-sekolah. Orang-orang Andalusia pada waktu itu telah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota besar dan juga perguruan-perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan di Eropa yang tak tertandingi sekian lamanya. Dari sumber-sumber itulah Imam Qurtubi menimba keilmuannya yang pertama. Adapun tentang pendidikan yang dia peroleh di Mesir, maka bisa kita ceritakan atau kami ceritakan di sini bahwa secara umum Al-Qurtubi telah pergi meninggalkan Andalusia setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di negeri ini menuju ke Mesir dan tinggal di kota Iskandaria. Iskandaria terkenal kota yang cukup jauh ya, mungkin sekitar kalau tidak salah 200 km dari kota Kairo. Terkenal pantai ya. Yang merupakan pintu utama bagi pendatang dari arah utara ke Laut Tengah dan menuju ke Mesir. Al-Qurtubi sering berpindah-pindah ke berbagai kota di Mesir. Dari Iskandaria dia menuju ke berbagai tempat di wilayah daratan tinggi negeri itu melewati Kairo. Kairo ibu kotanya. Dia selalu belajar kepada para ulama di setiap tempat yang dia jumpai. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman. Ini penting ya. Jadi dalam belajar ilmu agama butuh seseorang menemui berbagai atau beberapa ulama. Dia tidak fokus saja kepada satu orang. Kalau dia sudah memiliki kaidah-kaidah atau fondasi yang kuat, maka dia boleh mengambil ilmu dari sana dan sini kalau dia menganggap orang-orang ini memang ahli di bidangnya. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman hingga akhirnya menetap di satu kota namanya Kos, sebuah kota di wilayah daratan tinggi. Di Kos inilah dua buah pengajaran ilmu dari Cordova dan ilmu dari Mesir bersinergi lalu menghasilkan satu formulasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi mutunya dan menghiasi imam kita Al-Qurtubi. Guru-guru Imam Qurtubi. Nah ini ada guru-guru Imam Qurtubi di Spanyol, ada di Mesir. Ini kenapa kita pelajari guru-gurunya, Bapak Ibu sekalian? Ini memang dalam
dalam mempelajari biografi para ulama, memang sudah seperti ini diwariskan kepada kita dari para ulama-ulama terlebih dahulu. Bahkan banyak karya tulis ulama khusus bicara masalah biografi. Seperti ada Syiar A'lam Nubala, itu 40 jilid lebih, cuma bicara biografi orang saja. Misal kita mau cari ulama bernama Abdullah di zaman mana, kita bisa cari, dia susun berurut Abdullah siapa saja. Sekian ratus orang dibahas semua sama dia. Nanti kita bisa tahu siapa orang itu, dan cara mengetahui orang ini kualitasnya bagus atau tidak, salah satunya adalah selain mengetahui dia lahir di mana, ya dia belajar di mana, siapa gurunya dan siapa murid-muridnya. Dan juga ada pendapat ulama yang berhubungan yang hidup sezaman dengan dia. Makanya mengetahui siapa gurunya itu penting. Dari mana orang ini belajar? Tidak mungkin dia tidak belajar. Kalau sumbernya itu adalah seorang ulama yang besar, itu luar biasa ya. Kalau guru beliau dari Andalusia, itu ada 3 ulama besar yang beliau belajar dari sana. Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani'. Ini masyhur sebagai ulama fikih. Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi, ini terkenal dengan ilmu hadisnya. Ahmad bin Muhammad bin Al-Qaisi yang terkenal dengan Ibnu Abi Hujjah. Ini juga ahli dalam hadis. Guru-guru Qurtubi di Mesir, guru-gurunya cukup banyak. Ada Abu Bakar Muhammad bin Walid, seorang tokoh yang berasal dari Andalusia juga. Dijumpai Al-Qurtubi di Madrasah At-Turtusi. Al-Hafidh As-Salafi Abu At-Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Ini salah satu ulama hadis yang sangat masyhur, Imam Al-Asbahani. Kemudian Ibnu Jumaizi, Bahauddin, Abu Al-Hasan dan seterusnya. Ini terkenal dengan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Rawaj, ya. Ini juga salah satu ulama fikih. Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki. Ini juga terkenal dengan ilmu fikihnya dan ilmu hadisnya. Kemudian ada selain daripada itu juga yang Imam Qurtubi belajar dari mereka, ya. Di antaranya Al-Hasan bin Muhammad dan seterusnya, disebutkan Al-Qari yang terkenal dengan ahli membaca Al-Quran. Jadi saya ringkaskan ini, saya tidak bacakan semua nama-namanya. Karya Imam Qurtubi telah menulis berbagai kitab tentang tafsir hadis, qiraat. Qiraat itu adalah tata cara membaca Al-Quran. Ya. Karena ada banyak sekali ya bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah masyhur dikenal dengan bacaan 7. Bacaan 7 ini ada bahasan, saya tidak bahas sekarang tentunya. Jadi seperti wadduha bisa jadi wadduhai, ada retorika bacaan dan itu benar semuanya. Dan itu dibenarkan sesuai dengan riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat. Kurang lebih ada 7 macam bacaan Al-Quran dikenal dengan ilmu qiraat. Ya. Makanya di sini beliau menguasai masalah itu dan beliau bukunya karya tulis. Dan ilmu-ilmu lainnya tentang supranatural atau metafisika. Antara lain yang paling terkenal adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubin lima tadham, ini diterjemahkan ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Tadammanuhu min asminas sunnah wa ayyi al-furqan ya. Jadi ini adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, terkenal sebagai tafsir Al-Quran. Kemudian yang kita bahas sekarang At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ini yang sedang kita bahas. Kemudian Al-Asna fi Syarh Asma'il Husna, ini tentang penjelasan masalah Asma'ul Husna. Syarah At-Taqasi. Kemudian Al-Ilam bima fid dini an-Nasara, ini tentang agama-agama Nasrani dan Yahudi. Kemudian At-Tizkar ya fi Fadl al-Adhkar, ini tentang masalah zikir-zikir. Kemudian Kam'ul Hirs ya, ini bicara masalah zuhud, kezuhudan di dunia. At-Taqrib li Kitab At-Tamhid, ini berbicara masalah dalam bidang akidah. Kemudian Risalah fi Alqab al-Hadith, ini tentang ilmu-ilmu hadis ya, julukan-julukan dalam ilmu hadis, Al-Hafidh, Al-Thabit, Al-Thabt, Al-Thiqah dan seterusnya. Kemudian dan beberapa buku-buku yang lainnya. Terakhir kita tutup dengan wafatnya beliau. Tentu salah satu yang menonjol dari para ulama karya tulisnya ya.
Jadi kalau beliau punya karya tulis seperti itu sudah menunjukkan ada ilmu yang akhirnya siap untuk dipaparkan kepada umat ini. Al-Qurtubi rahimahullah wafat pada hari Senin 9 Syawal tahun 761 Hijriah, dikebumikan di kota Bani Qusayb Al-Menia Al-Fuli di daratan tinggi Mesir. Tentu ini beliau mendoakan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai buku ini sebagai amal jariah buat Imam Al-Qurtubi. Kemudian kitab tadzkirah yang sedang kita bahas, kitab At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab peringatan tentang masalah yang berhubungan seluruh seluk-beluk kematian dan seluruh yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini dikenal dengan Tadzkirah Qurtubi atau dikenal juga diringkas dengan buku peringatan dari Qurtubi. Dikategorikan dalam kelompok kitab-kitab ilmu tasawuf. Ini sebenarnya dalam sisi terjemahannya ya, ada kekeliruan. Jadi bukan dikategorikan dalam ilmu tasawuf ya, tapi dikategorikan dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah keimanan. Jadi ini mungkin yang memegang bukunya perlu digarisbawahi ya. Dan disebut sebagai karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki yang wafat pada tahun 671 Hijriah atau 1273 Masehi. Dalam kitab ini pengarangnya mengulas tentang kematian dan hal ihwal orang-orang mati, tentang surga dan neraka, dan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Masih Dajjal, tentang Dajjal, Dabbah atau hewan melata yang akan muncul di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang akan keluar nanti, yang akan membuat kekacauan di muka bumi sebelum kiamat besar, sebelum terjadi tiupan sangkakala dan yang lain-lain. Karya Al-Qurtubi ini telah dicetak berkali-kali di berbagai negara. Adapun manuskrip-manuskripnya kami dapatkan di antara deretan referensi kami seperti manuskrip di Darul Kutub Az-Zahiriyah nomor 1371, kemudian 4 dokumen lainnya terdapat di Darul Kutub tersebut, sebuah manuskrip di gudang kitab Madrasah Al-Ahmadiyah di Halab, Halab ini di daerah Syria. Dan satu dokumen terdapat di Maktabah An-Nasiriyah di Teheran atau di Iran ya. Tentu ini buku penulis ini pada saat menyusun biografi ini belum terjadi Iran seperti sekarang negeri Syiah ya. Walaupun ini manuskripnya masih ada tersimpan di buku di sana.